Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada renungan hari ini. Sebelum kita belajar bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan, karena Engkau telah sertai kami dari pagi, siang, hingga malam, sehingga kami pada hari ini dapat mendengarkan firman-Mu dan belajar tentang firman-Mu. Tuhan, buka hati dan telinga kami untuk mendengar dan belajar firman-Mu hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Firman Tuhan hari ini diberi judul, Jadilah baik setiap waktu. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua ingin sekali menjadi yang terbaik setiap hari dalam kehidupan kita, baik menjadi anak, suami, istri, serta orang tua yang baik. Tetapi kadangkala kenyataannya tidaklah demikian. Kadang kita sering melakukan kesalahan yang membuat orang-orang terdekat kita menjadi terluka dan bersedih. Bahkan Tuhan. Hal ini tentulah pasti terjadi dalam diri kita. Ya, mungkin karena keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Alasan inilah yang sering membuat manusia menutupi berbagai kesalahan yang dirinya telah lakukan. Tentu sangatlah tidak baik jika terus melakukan kesalahan yang sama setiap hari, selalu mengulang kesalahan yang sama setiap hari bagi orang-orang yang terdekat kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dahulu sampai sekarang kita masih menjadi orang yang berbuat kesalahan, maka sudah pantas kita meninggalkannya. Jika dahulu kita adalah orang yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, maka perbaharuilah dari sekarang. Kita mulai dari kita sendiri. Jadilah yang baik setiap hari dengan melakukan suatu kebenaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Baharuilah diri dulu untuk menjadi lebih baik. Tentunya merupakan suatu hal yang tidak mudah, tidak gampang. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Maksud dari tulisan Rasul Paulus adalah memberikan pengertian bahwa orang yang mempunyai status pengikut Kristus haruslah benar-benar menjadi baik setiap hari.
Menjadi baik setiap hari adalah suatu keharusan bagi orang percaya, meskipun itu sulit bagi kita, tetapi kita harus berusaha. Kristus telah melakukannya terlebih dahulu. Jauhilah orang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang benar untuk menjadi lebih baik setiap hari kenyataannya sedikit sulit. Tidak terjadi dengan cepat jika ingin melakukannya. Tetapi ingatlah, jika kita ingin bersungguh-sungguh menjadi yang terbaik bagi Yesus dan bagi sesama kita, pasti Tuhan akan memberi jalan bagi kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan, apapun yang ingin dilakukan semua akan dilakukan bersama firman Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam dan dimanapun kita berada. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajarlah dari Amos. Tidak banyak yang begitu akrab dengan dirinya. Amos adalah orang biasa yang bekerja sebagai penggembala dan kolektor buah ara. Amos menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada umat Israel. Tentu saja Tuhan tidak sembarangan memilihnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan memilihnya karena ia adalah orang benar yang selalu takut akan Tuhan setiap waktu. Di dalam Amos 5 ayat 7, "Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah." Ipuh merupakan tanaman pahit rasanya. Ini menjadi kiasan dari kepahitan akibat dosa yang dilakukan bangsa Israel. Orang Israel telah melakukan kejahatan moral yang bobrok. Yang disebutkan Amos adalah di dalam bacaan ini, mereka yang menindas dan merampas hak orang lemah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi baik setiap waktu dengan melakukan setiap tugas kita adalah suatu kewajiban yang mutlak yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Itulah perintah yang harus dilakukan oleh semua orang percaya, yang kiranya dapat kita lakukan dengan ketulusan yang benar demi Tuhan Yesus kita. Pada akhirnya nanti buah dari perbuatan kita adalah suatu hadiah yang spesial dari Tuhan, yaitu berkat jasmani yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Pergumulan dan masalah akan digantikan dengan sukacita yang sejati. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Tuhan Yesuslah adalah sumber kebahagiaan itu. Segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 2. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk berbuat baik setiap hari.
setiap waktu seperti firman Tuhan hari ini. Perlu ibu-ibu yang terkasih ketahui bahwa ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Yang pertama, waktu. Yang kedua, ucapan. Yang ketiga, kesempatan. Jagalah itu. Jangan sampai kita menyesal karenanya. Kemudian, ada 3 hal lagi yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Yang pertama, amarah. Yang kedua, keangkuhan. Yang ketiga, dendam. Maka hindarilah itu. Ada lagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang tidak boleh hilang. Yang pertama, harapan. Yang kedua, keikhlasan. Yang ketiga, kejujuran. Peliharalah ketiganya. Kemudian, ada hal yang lebih berharga, yaitu yang pertama, kasih sayang. Yang kedua, cinta. Yang ketiga, kebaikan. Maka pupuklah semua itu. 3 hal lagi yang ada di dalam hidup kita yang tidak pernah pasti. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kejayaan. Yang ketiga, mimpi. Janganlah terobsesi karenanya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal lagi yang dapat membentuk watak seseorang. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, ketulusan. Yang ketiga, kerja keras. Maka upayakanlah. Ada 3 hal lagi yang membuat kita sukses. Yang pertama, tekad. Yang kedua, kemauan. Yang ketiga, fokus. Usahakanlah dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang tidak pernah kita tahu. Yang pertama, rezeki. Yang kedua, umur. Yang ketiga, jodoh. Semua itu mintalah pada Allah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal dalam hidup kita yang pasti, yang perlu ibu-ibu ketahui. Yang pertama, tua. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, kematian. Maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya. Demikian ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, ajarilah hamba-Mu ini untuk selalu menjadi baik dalam pikiran, perkataan, serta tindakan dalam sehari-hari yang kami jalani setiap waktu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Jadikan berkat firman-Mu ini bagi setiap orang yang mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.